Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada pertemuan hari ini, di pertemuan 12 ini saya akan membahas tentang manajemen memori part 1. Dan nanti untuk pertemuan ke-13 nanti kita akan membahas manajemen memori ke part 2-nya. Untuk part 1 ini yang akan kita bahas, yang pertama ada ruang alamat logis dan ruang alamat fisik. Kemudian ada swapping. Kemudian subbab yang selanjutnya ada alokasi berurutan. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang dulu sebelum kita masuk ke subbab yang berikutnya. Di sini sistem operasi itu memiliki tugas untuk mengatur bagian memori yang sedang digunakan dan mengalokasikannya jumlah dan alamat memori yang diperlukan, baik untuk program yang akan berjalan maupun untuk sistem operasi itu sendiri. Tujuan dari manajemen memori yang utama adalah agar kemampuan CPU meningkat dan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian memori juga. Memori utama atau yang biasa disebut sebagai memori adalah sebuah array yang besar, yang ukurannya itu mencapai ratusan, ribuan, bahkan bisa jutaan. Memori utama ini berfungsi sebagai tempat menyimpan data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat input-output. Memori utama ini termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatil atau tidak permanen. Maksudnya itu datanya itu akan hilang kalau komputernya itu dimatikan. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang ruang alamat logis dan ruang alamat fisik. Kira-kira apa itu ruang alamat logis dan ruang alamat fisik ini? Alamat itu dihasilkan oleh CPU ketika suatu program berjalan. Itu yang dinamakan sebagai logical address atau alamat logis ini. Alamat logis. Dari alamat logis ini adalah virtual. Alamat logis adalah virtual karena tidak ada secara fisiknya. Oleh karena itu, alamat logis ini juga disebut sebagai alamat virtual. Alamat ini digunakan sebagai referensi untuk mengakses lokasi dari memori fisik yang dihasilkan oleh suatu program yang disebut ruang alamat logis. Alamat logis dipetakan ke dalam alamat fisiknya yang sesuai oleh perangkat keras yang disebut dengan memori MMU atau Memory Management Unit. Pada metode pengikatan alamat yang digunakan oleh MMU ini menghasilkan alamat logis dan fisik yang identik selama waktu kompilasi dan waktu pemuatan. Namun saat dijalankan metode pengikatan alamat menghasilkan alamat logis dan alamat fisik yang berbeda. Pada alamat fisik ini mengidentifikasi lokasi fisik dalam memori, dan MMU ini tugasnya menghitung alamat fisik untuk
alamat logis yang sesuai. MMU ini juga menggunakan alamat fisik komputasi untuk alamat logis. User itu tidak pernah berurusan dengan alamat fisiknya. Sebaliknya, alamat fisik diakses oleh alamat logis yang sesuai dengan pengguna atau user. Program pengguna menghasilkan alamat logis dan berpikir bahwa program sedang berjalan di alamat logis ini atau virtual memory. Tapi untuk program membutuhkan memori fisik untuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, alamat logis harus dipetakan ke alamat fisik sebelum digunakan. Kemudian, kira-kira tadi apa perbedaan dari alamat logis dan alamat fisik ini di sistem operasi? Perbedaan yang mendasar antara alamat logis ini dan fisik adalah alamat logis ini dihasilkan oleh CPU. Dalam perspektif suatu program, di sisi lain, alamat fisik adalah lokasi yang ada di unit memori. Himpunan semua alamat logis yang dihasilkan oleh CPU ini untuk suatu program disebut dengan ruang alamat logis. Namun, himpunan semua alamat fisik yang dipetakan ke alamat yang sesuai disebut dengan ruang alamat fisik. Alamat logis ini juga disebut alamat virtual karena alamat logis tidak ada secara fisik di unit memorinya. Alamat fisik adalah lokasi di unit memori yang dapat diakses secara fisik. Jadi ini virtual, ini fisik. Alamat logis dan alamat fisik identik dihasilkan oleh metode pengikatan waktu, kompilasi, dan pemuatan alamat waktu. Dan alamat logis dan fisik ini juga yang dihasilkan saat metode pengikatan alamat runtime berbeda satu sama lain. Jadi alamat logis dihasilkan oleh CPU saat program berjalan, sedangkan address fisik atau alamat fisik ini dihitung oleh MMU ini, Memory Management Unit. Kemudian pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang swapping. Apa itu swapping? Ada yang pernah mendengar apa itu swapping? Jadi swapping di sini adalah suatu metode pengalihan proses yang bersifat sementara dari memori utama ke tempat penyimpanan sementara atau disk dan dipanggil kembali ke memori utama jika akan melakukan eksekusi. Jadi suatu pengalihan atau pertukaran proses ya. Untuk selanjutnya ini manajemen memori. Ini swapping maksudnya. Ini dibagi menjadi dua, yaitu manajemen memori tanpa swapping dan dengan swapping. Ini yang pertama ada manajemen memori tanpa swapping. Ini juga dikategorikan menjadi dua, yaitu ada monoprogramming dan multiprogramming dengan partisi statis. Untuk monoprogramming ini maksudnya adalah sistem komputer ini hanya mengizinkan satu proses
berjalan pada satu waktu saja. Karena hanya terdapat satu proses dan dalam satu waktu, maka alokasi memori dilakukan secara berurutan. Kemudian kalau multiprogramming dengan partisi statis, ini maksudnya adalah multiprogramming dengan partisi statis dilakukan dengan cara membagi memori menjadi beberapa partisi dengan ukuran yang tetap. Jika ada beberapa proses yang menggunakan memori utama secara bersamaan, maka memori harus dibagi menjadi beberapa partisi dengan ukuran tertentu. Jadi perbedaannya antara monoprogramming dan multiprogramming dengan partisi statis adalah untuk monoprogramming satu proses dan satu waktu, sedangkan multiprogramming ini bisa dilakukan banyak proses. Jadi satu ruang memori ini dapat dibagi menjadi beberapa memori. Kemudian kategori swapping yang kedua ini manajemen memori dengan swapping. Tadi tanpa swapping, sekarang dengan swapping. Kategori manajemen memori dengan swapping ini dibagi menjadi satu jenis, yaitu multiprogramming dengan partisi dinamis. Multiprogramming sistem time sharing ini dapat ditingkatkan kinerjanya, yaitu dengan memindahkan proses blocket ke disk dan hanya melakukan proses ready ke memori utamanya. Untuk bab atau subbab selanjutnya kita akan membahas tentang alokasi berurutan. Alokasi berurutan ini yang pertama ada single partition allocation. Pada skema single partition allocation ini bisa diasumsikan pada sistem operasi ini ditempatkan di memori terendah dan proses usernya itu dieksekusi di memori yang tinggi. Untuk proteksi ini dapat dilakukan dengan menggunakan register relokasi register dan limit register. Register relokasi ini berisi nilai dari alamat fisik yang terkecil, sedangkan register limit ini berisi jangkauan alamat logika. Alamat logika harus lebih kecil, jadi alamat logika itu harus lebih kecil dari register limitnya. Kemudian yang kedua ini ada multiple partition allocation. Pada multiple partition allocation ini mengizinkan memori user dialokasikan untuk proses yang berbeda yang berada di antrian input yang menunggu dibawa ke memori. Multiple partition allocation adalah di mana sistem operasi penyimpan informasi tentang semua bagian memori yang tersedia untuk digunakan. Pada multiple partition ini juga mengizinkan memori user dialokasikan untuk proses yang berbeda pada di antrian input yang menunggu di bawah memori. Pada multiple partition ini ada dua cara pengaturan partisinya, yaitu partisi tetap dan partisi dinamis. Kalau partisi tetap ini adalah memori dipartisi menjadi blok
blok yang ukurannya ditentukan dari awal. Terbagi lagi atas partisi tetap ukuran sama dan partisi tetap ukurannya berbeda. Setiap partisi itu berisi tetap satu proses. Sedangkan untuk partisi dinamis ini adalah jumlah dan ukuran partisi tidak tetap. Jadi ukuran partisinya sama dengan ukuran proses yang akan menempatinya untuk pertama kali atau sesudah pemadatan. Dan tidak ada fragmentasi internalnya. Tetapi dapat terjadi fragmentasi eksternal. Apa itu fragmentasi eksternal? Fragmentasi eksternal adalah sisa ruang memori yang terjadi jika ukuran proses lebih kecil daripada ruang memori yang disediakan. Solusinya harus dilakukan compaction sehingga sisa-sisa ruang memori terkumpul menjadi satu sisa ruang memori. Yang dibutuhkan adalah memori itu menjadi besar ukurannya. Demikianlah video pembelajaran mengenai manajemen memori pada part 1. Nanti kita akan lanjutkan manajemen memori pada part 2 untuk pertemuan ke-13-nya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian dan mudah dipahami. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.